Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jumari, tetap di Sahabat Indonesia. Hari ini kita akan merekam kegiatan kita di Teluk Niaga. Kemarin kita buat video ke Tanjung Pasir. Kita ada melakukan bersih-bersih di pantai, dan kali ini kita mau ngebahas tentang hutan wisata atau mangrove. Nanti kita ketemu sama teman saya yang kita udah pernah ketemu dan sudah janjian, Pak Ahmad namanya. Nanti kita akan tanya mengenai mangrove ini. Oke, kita cek dan sampai ketemu nanti sama Pak Ahmad. Wah, panas. Oke, sahabat Indonesia, kita baru sampai di parkiran di hutan wisata mangrove, tempatnya Pak Ahmad. Kita sudah ada janji, mungkin bentar lagi kita ketemu. Lokasinya di Desa Muara atau Teluk Naga. Dari Tangerang mungkin sekitar 45 menit, dan kita tadi lewat perkampungan, jalannya memang agak sempit. Sebagian yang mau masuk ke parkiran itu agak jelek sedikit, tapi tempatnya luar biasa. Mungkin di belakang saya itu banyak mangrove yang sudah besar. Itu kita akan ketemu Pak Ahmad. Nanti kita akan tanya mengenai kapan ini mulai dibangun dan kapan mulai dikembangkan. Nanti kita akan tanya satu yang
ya banyak hal mengenai mangrove ini. Sekian, sampai nanti. Ini anak-anak sekolah. Pak Ahmad, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Berbaik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga ya, baik. Terkait dengan awal bergeraknya di hutan mangrove Desa Muara ya. Ya. Baik. Jadi sebetulnya awalnya saya juga tidak tahu mulainya kapan hutan mangrove ini ada gitu kan. Karena memang sekitar tahun 80-an itu sudah di sini sudah rimbun sekali. Dan mangrove sudah rimbun, cuma di awal tahun 80-an itu ada kegiatan produksi udang minggu sampai sekitar tahun 90-an. Sekitar sini ya berarti? Ya, karena ada kegiatan tambak secara besar-besaran, akhirnya hutan itu Perusahaan berarti ya? Ya, akhirnya dibentuklah menjadi kolam-kolam. Pada akhirnya menebang pohon-pohon yang ada. Lahannya berarti buat lahan baru? Untuk lahan baru, Oke. untuk udang windu. Hmm. Setelah waktu berjalan, residu dari kegiatan proses budidaya udang tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sampai akhirnya udang sudah tidak bisa lagi ditanam, dibudidayakan di area sini. Karena memang Nggak mendukung lingkungan. ya, karena pohonnya kan udah Habis. Oke. Nah, tahun 90-an itu. Ditambah lagi dengan kegiatan penambangan pasir di pas pantai sana. Waktu itu ya kegiatan penimbunan pasir pada titik 1. Oke, satu. Ya. Berarti itu hutan bakau tadi, hutan bakau yang Lebat udah sekali. besar, lebat ya? Udah Hutan ya? sekali, bahkan ekosistemnya termasuk keraknya banyak. Oke. Nah, setelah tahun 90, nah itu hutannya terdegradasi, ya kan, habis sampai tahun 2000 sudah kolaps semua kan? Iya. Ya, tahun ini udah kolaps semua, udah habis lah. Saya bersama masyarakat sekitar tahun 2007 mulai kembali penanaman teknologi menginvestasi termasuk dari pesisir Ini utara desa swadaya Pak ya? Swadaya. Tanpa ada apa ya? tanpa ada dukungan dari pihak-pihak lain. Swadaya bersama masyarakat yang kembali menghijaukan lahan-lahan yang memang sudah kritis. Ya, pohon sudah tidak. Itu berarti tadinya gundul ya setelah penebangan itu? Iya, gundul. Dekat. Ini pohon tanaman sekitar 7 tahun. Oke, baru berarti ya? Ya, 7 tahun, 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahunan. Setelah saya rintis, ya alhamdulillah sejak 3-4 tahun yang lalu ini sudah mulai ya ekosistemnya kembali Betul. sedikit-sedikit. Iya. Buru-buru kalau Kalau kerang udah kerah belum ada karena memang kerah kan butuh makanan. Oke, berarti harus sudah ada buah ya? ya makanan kerah itu kan biasanya kalau di sini itu pohon tidak ada, pohon bogen. Oh, Ya, memang itu sekarang udah punah, udah nggak ada. nggak ada. Kebanyakan di sini ada Rhizophora jenisnya kan, Avicennia. Ya Pak, berarti udah ada 10 tahun ya? Dari Kurang lebih. ya? Oke. Nggak gampang itu untuk kan berarti kerjasama sama masyarakat swadaya. Nah, awal-awal itu gimana supaya orang kita mau ini kerja sama-sama? Awalnya kan saya merintis di bidang pendidikan dulu.
Oh, sebelum ini ya, sebelum hutan mangrove ya. Sebelum hutan mangrove saya Oke. tahun 2000-an saya berusaha untuk mendirikan SMP. Oke, yang sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Ah, Dari situ baru kita berpikir tentang lingkungannya. oh, oke. Jadi menjelaskannya kepada anak-anak ini, ya kan sebelum dan sesudahnya mereka kan bisa mengetahui secara langsung dampak dari kegiatan yang sebelumnya seperti ini dan sudahnya seperti ini. Oke. Ya, pada akhirnya kan mereka juga ikut menyadari. Oh. Berarti itu dia anak didik ini ya, di SMP itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tapi kan yang diajak masyarakat juga ikut berarti betul. Masyarakat begitu. Nah, untuk ke masyarakat kok dia sampai apa namanya ya? Dia punya kesadaran lingkungan kayak gitu mau nanam bakau. Ya karena kan mereka juga merasakan hasil tangkapannya kan sudah makin berkurang. Kurang. Jadi dampak Iya, kan? langsung ya. Itu dampak langsung buat mereka kan. Ditambah lagi laju abrasi kan makin lama makin Oke. meningkat. Oke. Jadi secara nggak langsung mereka sebenarnya Mereka sudah merasakan ya. dampak dari hilangnya pohon. Jadi walaupun kita nggak ngomong, mereka sebenarnya udah ngerasain ya. Tuh. Tambah lagi saya kan bicara saya itu kan di depan mereka pada saat mereka kita undang misalnya pada saat anaknya pembagian rapor. Oke. Jadi kita sisipkan Oh, jadi sisipan ya, apa namanya? Kita sisipkan Misi-misi inilah lingkungan tentang ya. lingkungan, tentang anak-anak di ke depan seperti apa. Oke. Ya kan. Kalau sekarang orang tuanya nelayan, kalau ke depan kalau bisa bagaimana nelayan seperti ini terus. Oke. Ya kan? Bagaimana mereka harus mengubah pola mindset bahwa hutan itu nanti seperti apa konsepnya. Oke. Kan tidak juga mencari nafkah melulu menjadi nelayan, tapi kan melalui hutan ini juga bisa menjadi pedagang, ya kan? Iya, betul. Ya kan, dari kita ambil jasa, Betul. ya kan, tanpa merusak hutannya. Iya, iya. Kalau dulu kan mereka jual kayu bakar, Dan dia nggak memberikan dampaknya ya. iya jual kayu bakar kan, pohonnya ditebang. Itu kalau dari hutan bakau. Dari hutan bakau. Itu ditebang sama dia. Iya ditebang, ditambah lagi laju ya apa namanya tuh pengambilan pasir, air lengkap sudah lah gitu. Iya. Seperti itu. Dan mereka nggak sadar itu ya. Mereka kan Dan itu mereka nggak yang sadar. melakukan berarti orang-orang kampung di sini juga. Ya Atau dari kalau luar. sebetulnya kalau yang sifatnya penebangan sih ya masih bisa apa masih tidak terlalu signifikan lah. Iya. Tapi yang paling signifikan itu laju abrasi. Abrasi. Yang diakibatkan karena pengambilan eksploitasi pasir, Tambang pasir. penambangan pasir. Ya di situ yang paling besar. Akhirnya mereka juga sadar, mereka juga berontak untuk melarang para penambang pasir ini untuk beraktivitas di lingkungan di lepas pantai yang ada di Desa Muara. Berarti ini sejak kapan? Berarti sekarang udah nggak ada penambang pasir ya? Sekarang udah nggak ada. Sudah lama nggak ada? Itu sekitar tahun 90-an. Jadi di tengahnya di hutan-hutan mangrove-nya dibuat tambak-tambak. Jadi lengkap ya? Iya, di pantainya pasirnya dieksploitasi, akhirnya setelah di sana habis langsung masuk mari. karena pertahanannya hutannya Sudah nggak ada. Jadi sekali masuk itu bukan cuma 1-2 meter, langsung 1 hektar habis. Satu hari itu 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Satu hari. Iya, kan kolam tambak kan. Saat sekali dia tanggulnya jebol, Itu langsung masuk. kan. Jadi pindah lagi ke tanggul yang sebelah sini. Nah itu tambak itu berhenti tahun berapa? Ya tambak itu terakhir kita tahun 90-an. 90 ya. Tahun 90-an sampai tahun 2000. Dan itu berarti ekosistem lingkungan di sini udah rusak. Udah rusak. Karena kan limbah bekas pakan kan. Iya. Limbah itu berarti kan mengaruhi kualitas air kan? Mempengaruhi kualitas air yang ada. Dan sama lahan. Nah, lahan berarti kan ditinggal gitu aja ya? Ditinggal begitu aja kan. Terbengkalai tanpa dikembalikan kepada Nah sekarang lokasi tambak itu udah ada penghijauan apa memang sudah masuk ke laut? Ya sebagian sudah banyak yang ke laut, sebagian masih kita pertahanan, kita tanami kembali. Dan bisa tanam kembali. Ya, semuanya kita tanami kembali. Oke Pak Yatno, kalau dari masyarakat ini misalkan, nah sekarang ini dia apa namanya dampak yang langsung mereka rasakan apa? Dari yang
Jadi kan sebelum penghijauan dulu mungkin mereka Dampak- nyari ikan nggak udah Dampak sekarang ini apa dampak dampak sekarang lah. Kalau dampak sekarang kan secara ekonomi mereka menjual ya, hasil tangkapan ikan udangnya, mereka ya harganya tahu pasti jauh lebih tinggi kan Oke. dibandingkan dulu. Terus sekarang mereka sudah tidak susah-susah lagi jalan di pesisir di sepanjang alur sungai yang tidak terbentuk kan. Sekarang udah ada jogging track, mereka bisa lewat Bisa untuk masuk menuju ke pantai kan. gitu. Mereka bisa bawa kendaraannya langsung masuk ke sini. Oke. Ya kan. Terus mereka juga bisa bertransaksi langsung dengan pengunjung Oke. dengan harganya juga lebih tinggi dibandingkan dia jual di pasar kan. Oke. Gitu. Karena dia fresh. Iya. Mereka baru dapat, masih hidup udangnya, mereka langsung bisa bertransaksi dengan pengunjung. Mereka kan juga bisa perahunya mereka sewakan sendiri untuk mancing, mancing apung, mancing bagang. Itu kan mereka bisa, jadi hidup ekonomi baru kan yang dulu tidak dipikirkan mereka. Betul. Sekarang ekonominya mulai Udah jalan. Iya, berjalan. Nah, Pak Yano ini kan sebenarnya udah kebentuk ini. Iya. Kira-kira ke depan masih ada apa namanya? Ada pengembangan apa gitu? Ya kalau pengembangan sih saya sih jalanin aja seperti apa gitu, tidak punya planning yang muluk-muluk. Oke. Yang penting tempat ini masih tetap bisa dipertahankan oleh negara. Betul. Bukan oleh kita siapa gitu, saya Oke. siapa, saya tidak punya apa-apa. Jadi tanah ini bentukannya apa? Kalau Tanah ini hibah atau apa? tanah ini tanah negara, tanah punya perhutani. Hak pengelola aja mungkin ya. Saya cuma punya HPH aja. Oke. Ya, untuk berbuatlah untuk tanah kelahiran saya sendiri. Betul. Dan pengaruhnya mungkin banyak untuk lingkungan juga terjaga, ekonomi masyarakat juga kebantu. Ekonomi kan secara langsung, bukan secara tidak langsung lagi, secara langsung kan mereka juga banyak yang menikmati hutan yang kembali hijau. Jadi ekosistem kemari juga, ekosistem pantai juga kembali terbentuk ya, udang, ikan, kepiting. Oke. Jalan masuk itu Pak. Betul. Nah itu kan gimana menurut Pak Yatno itu? Ya itu kena imbas dari pembangunan PIK 2 sih, proyek itu. Ya mau nggak mau sih memang pasti kita kena imbas dari ada kegiatan. Tapi saya yakin kedepannya ada perbaikan. Sekarang ini juga kan kita juga tetap melakukan perbaikan. Donasi dari pengunjung kita kembalikan lagi untuk jalan perapian kan, fasilitasnya itu. Karena memang perlu biaya tinggi kan. Kita untuk beli satu makadam batunya, kan. terus belum lagi itu aja sudah 40 mobil, itu tuh 40 mobil saya udah untuk menguruk aja. Karena memang sekarang tuh laju peningkatan roobnya ini kan udah lebih dari 0,5 meter. Iya. Padahal dulunya itu kan nggak pernah kena rob. Nggak ya. Paling cuman Desember aja. Setahun cuma sekali. Kalau sekarang bukan setahun sekali, tiap minggu. Hampir seminggu. Tiap minggu gitu. Kalau dulu paling awal bulan, pertengahan bulan. Kalau sekarang tiap hari. 2 bulan ini saya sudah beli batu itu udah 40 mobil. 2 bulan ini. Untuk mengeras itu jalannya. Untuk kan kemarin tuh licin banget, terus air tanah itu kan? Ya, karena kan timbunan tanah dari kegiatan penumbunan proyek itu kan turun ke bawah. Jadi ke jalan ya? Ya, akhirnya ke jalan. Jalan kita yang awalnya juga udah ada pengerasan, ketutup pakai paving block kan, ketutup. Oh tadinya paving block tuh? Tadi paving block bagus kan, bagus. Karena ketutup, akhirnya lumpur kan, licin. Nah lumpurnya kan lebih dari 20 cm. Betul ya. Jadi seolah itu jalan tanah jadi. Jalan tanah kan, akhirnya jadi ya. Padahal tadinya paving block ya? Paving block itu. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus nambah level ketinggian melewati dari tanah itu. Kita tambah ya minimal 20 cm lah. Gitu. Walaupun masih tergenang, cuma paling enggak efek lumpurnya itu nggak terlalu terasa. Gitu.
Oke Pak Yano, berarti apa namanya dukungan untuk mengelola ini berarti dari pengunjung ya? Ya, Artinya dari bantuan ya, ya donasi dari pengunjung. nggak ada ya dari pengunjung? Nggak ada. Paling kalau ada kegiatan dari sekolah, ya dari kampus, ya dari situ. Di situ ya. Oke Pak Yano, mungkin itu aja yang kita ingin Siap. tahu dan kita mau share ke sahabat Indonesia. Mudah-mudahan tetap terus terjaga hutan mangrove Amin. dan bermanfaat buat lingkungan sekitar terutama. Itu juga secara umum buat masyarakat yang mau liburan atau anak-anak sekolah yang mau belajar tentang lingkungan, menanam bakau. Ya mungkin karena COVID kegiatan anak sekolah mungkin terhenti. Iya, nggak ada kegiatan. Kalau kita bilang nggak ada kegiatan ya. Mungkin tahun depan mudah-mudahan sudah normal. Saya doakan Pak Yatno tetap ya terus menjaga hutan ini bermanfaat buat masyarakat sekitar secara umum. Terima kasih banyak Pak Yatno untuk waktunya, untuk waktu dan tempatnya. Oke bro, itu aja yang kita baru ngobrol sama Pak Yatno yang mengelola hutan bakau ini udah hampir 10 tahun dan manfaatnya buat masyarakat sekitar, perekonomian maupun kualitas lingkungan. Saya kira itu aja untuk hari ini. Ikutin video kita berikutnya. Jika suka dengan video ini, like, share, dan subscribe. Itu aja. Sampai ketemu video berikutnya.